wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosilawati dengan NIM 20030302011. Di sini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah Bapak berikan. Dan izinkan saya untuk membacakan soal terlebih dahulu, pun setelah itu saya akan menjawab apa pertanyaan yang telah Bapak berikan. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama yaitu bagaimana ketika seseorang yang sudah menggadaikan transaksi tersebut kemudian membatalkan secara sepihak. Bagaimana hukumnya? Nah, soal kedua yaitu dalam fikih muamalah sangat berat kaitannya dengan masalah riba, yang dimana riba ini menjadi problematika yang aktual dan terus bergulir seperti bola salju yang tidak ada ujungnya, tidak memiliki titik temu, tidak memiliki titik terang tentang riba tersebut. Apakah riba itu haram, mubah, makruh, atau yang lain? Sehingga riba ini menjadi suatu problematika di persoalan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara tentang riba, khususnya riba bank yang ada di bank konvensional? Selain itu, bagaimana bagi hasil dalam bank syariah yang hari ini sangat naik ke permukaan dan sangat digandrungi oleh umat Islam? Nah, yang terakhir yaitu yang nomor ketiga, bagaimana hukum orang yang dititipkan barang gadaian kemudian barang gadaian dipakai oleh orang yang memberikan si gade? Semisal si A menitipkan ke si B, lalu si B menggunakan barang tersebut. Nah, apa dan jelaskan. Nah, sekian mungkin itu soal yang Bapak berikan dan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang dimana soal tersebut, bagaimana ketika seseorang yang sudah menggadaikan transaksi tersebut kemudian membatalkan secara sepihak, bagaimana hukumnya? Nah, menurut saya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak dapat dielakkan bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan hubungan hukum berupa jual beli, sewa menyewa, atau bentuk hukum lainnya. Dalam menggadaikan hubungan hukum, manusia dalam hal ini para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal baik, yaitu yang dimana pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu kepada si pihak yang lainnya. Nah, sedangkan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu. Dan sebaliknya, hubungan hukum tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian pengikatan jual beli seperti juga perjanjian-perjanjian lainnya, dimungkinkan terjadi sengketa karena kelalaian para pihak dalam memenuhi kewajiban masing-masing atau bahkan merupakan suatu kesengajaan membatalkan perjanjian secara sepihak. Nah, apabila akad jual beli sudah dilaksanakan, maka cukup terdapat pilar atau disebut syarat. Syarat dari yang mana? Syarat dari kedua belah pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Telah dipisahkan, maka akad tersebut bersifat lazum atau disebut tidak dapat dibatalkan. Namun akad tersebut masih memiliki kemungkinan dibatalkan dengan akad yang fasid. Nah, di mana akad yang fasid itu karena adanya kesepakatan
para pihak untuk melakukannya, atau karena kontrak tidak mungkin dilaksanakan. Dilanjut dengan soal nomor 2, yaitu dalam fikih muamalah sangat berat kaitannya dengan masalah riba. Riba ini menjadi problematika yang aktual dan terus bergulir seperti bola salju yang tidak ada ujungnya, tidak memiliki titik terang, tidak memiliki titik temu. Nah, apakah riba itu haram, mubah, atau makruh, atau hukum yang lainnya, sehingga riba ini menjadi suatu persoalan atau problematika. Pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan saudara tentang riba, khususnya riba bank yang ada di bank konvensional. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank konvensional termasuk dalam kategori riba. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita tidak diperbolehkan bertransaksi menyimpan uang di bank konvensional. Kita harus menyimpan uang di bank syariah. Namun, sebagian ulama berpendapat lain bahwa bunga bank konvensional itu tidak sama dengan riba. Menyimpan uang di bank konvensional diperbolehkan karena bunga tidak termasuk dalam kategori riba. Nah, Nahdlatul Ulama memiliki 3 pendapat tentang bunga bank konvensional atau bisa disebut dengan riba. Yang pertama, Nahdlatul Ulama menganggap antara bunga bank dan riba itu sama. Yang kedua, mengatakan bahwa bunga bank berbeda dengan riba. Karena itu, penyimpanan uang di bank konvensional diperbolehkan. Nah, yang ketiga yaitu bunga bank konvensional berkedudukan syubhat, yang berarti ada di antara halal dan haram. Soal lanjutan dari nomor 2, yaitu bagaimana bagi hasil dalam bank syariah yang hari ini sangat naik ke permukaan dan sangat digandrungi oleh umat Islam. Nah, saya akan menjawab soal lanjutan dari nomor 2, yaitu sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah bekerja cukup lama. Seiring dengan berdirinya bank tersebut, salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem. Nah, menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan. Nah, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan soal nomor 3. Bagaimana hukum orang yang dititipkan barang gadaian kemudian barang gadaian dipakai oleh orang yang memberikan gade? Semisal, si A menitip ke si B, lalu si B menggunakan barang tersebut. Nah, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadaian adalah debitur sebagai pemilik barang, bukan oleh kreditur, karena akad yang terjadi karena pemindahan hak pemilik, yang dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya, bahwa praktek tersebut substansinya mirip dengan sewa tanah, akan tetapi ongkos sewanya dengan jasa peminjaman uang tanpa bunga. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda atau bisa disebut dengan sewa-menyewa, yang dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas sesuatu benda yang dijadikan jaminan berada di pihak debitur, dan kreditur tidak bisa mengambil manfaat barang gadaian sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad yang artinya gadaian tidak bisa diambil alih oleh pemiliknya yang telah digadaikan. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya.
Dari hadis atau arti yang di atas, kita tahu bahwa orang yang dijadikan jaminan pemanfaatannya tetap memiliki atau kepada si pemilik, bukan milik kreditur. Kreditur baru dapat mengambil manfaat barang gadaian jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan. Mungkin selanjutnya dilanjut dengan mata kuliah usul fikih. Mungkin itu jawaban yang telah saya paparkan tentang mata kuliah fikih muamalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya dilanjut dengan mata kuliah usul fikih, yang dimana jawaban tersebut atau pertanyaan tersebut saya akan bacakan. Dilanjutkan dengan mata kuliah usul fikih, di mana saya akan membacakan soal lalu menjawab soal tersebut. Yang pertama yaitu saudara jelaskan apa yang disebut dengan masajidul ahkam dan istimbatul ahkam. Jawabannya yaitu masajidul ahkam adalah sumber yang diambil dari Al-Quran, dari sunnah ataupun hadis. Yang kedua yaitu istimbat, yang dimana istimbat adalah sumber hukum yang diambil dari hasil ijtihad dan metode penggalian hukum yang lainnya. Mungkin saya lanjut dengan soal nomor kedua. Apa saja yang termasuk ke dalam kategori istimbatul ahkam min masajidil ahkam, dan apa saja yang masuk dari istimbatul ahkam min dalilil ahkam? Nah, mungkin jawaban nomor 2 tidak ada bedanya dengan jawaban nomor 1, yang dimana masajidul ahkam yaitu sumber yang diambil dari Al-Quran, dari sunnah ataupun hadis. Nah, istimbat, apa yang dimaksud dengan istimbat? Istimbat itu adalah sumber hukum yang diambil dari hasil ijtihad dan metode penggalian hukum yang lainnya. Nah, mungkin dilanjut dengan soal nomor 3. Bagaimana pandangan saudara menerapkan metodologi hukum Islam dalam memutuskan hukum riba? Nah, upaya menemukan ilat dalam riba membutuhkan disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang dimaksud di sini adalah disiplin ilmu yang lainnya, yaitu ekonomi makro. Mungkin secara fikih muamalah hal itu diharamkan. Maka dengan mengkaji maslahatnya dari madaratnya dengan usul dari ilmu ekonomi. Nah, makro bisa jadi riba. Nah, makro itu bisa menghalalkan riba. Nah, maka jangan terjebak kepada karangka atau bisa disebut dengan penjara, yang dimana fikih menemukan ilat madarat dari maslahah dalam maqasid syariah. Maslahah maqasid syariah. Dilanjut dengan soal terakhir, yaitu bagaimana posisi Al-Quran sebagai sumber dalam hukum Islam, khususnya dalam ayat-ayat ahkam. Nah, dapat kita pahami bahwasanya Al-Quran lebih banyak mengatur tentang kekeluargaan, perekonomian, yang dimana alasannya karena Al-Quran akan menetapkan masyarakat atau umat yang agamis, yang berakhlak dan sejahtera. Akan tetapi karena masalah di masyarakat yang sifatnya dinamis sedangkan sumbernya statis, maka diperlukannya ijma dari qiyas, terutama dalam ayat-ayat ahkam yang terkandung ijma dalam Al-Quran 5,8% dari 6.360 ayatnya.